Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Yang pertama, salam hormat saya haturkan kepada Ibu Purwanti selaku dosen pengampu mata kuliah semantik. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai gaya bahasa dan majas. Next slide. Dari kelompok 3 ada 8 anggota. Yang pertama ada Cahaya Dafa Fuadzen, ada saya sendiri, Zukrizal Irbani. Yang ketiga ada Luluk Agustin, ada Fajar Sidik, Mika Joyce, Alvina, Nurfadilah, dan Nia Paramita Rosadi. Mungkin untuk selanjutnya akan langsung kepada materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Luluk Agustin. Kepada Luluk, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya bahasa. Menurut Jaja Sudarma, gaya bahasa merupakan bentuk yang diturunkan dari kata stilistika. Stilistika adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari ciri-ciri pembeda secara situasional sebagai varietas bahasa. Maksudnya di sini kenapa gaya bahasa itu juga termasuk stilistika, karena stilistika kan adalah style atau gaya dari seorang penulis. Jadi penulis itu bebas mengekspresikan bahasa yang akan dia tuangkan dalam karyanya, entah itu dalam karya sastra ataupun karya yang lainnya. Kemudian ada unsur yang harus dipenuhi dalam gaya bahasa, yaitu ada kejujuran, sopan santun, dan juga menarik. Untuk unsur-unsur ini sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dibaca oleh pembaca, karena jika unsur itu tidak terpenuhi, maka karya yang dia tuliskan itu terasa hambar. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Luluk. Next slide. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nia Paramita Rosadi. Kepada Nia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian majas. Jadi majas adalah permainan kata yang dilakukan pengarang atau sastrawan dalam sebuah karya sastranya dengan tujuan untuk mengkonkretkan dan menghidupkan cerita yang dikemukakan dalam karyanya tersebut. Jadi majas ini adalah gaya bahasa atau bahasa-bahasa yang indah yang digunakan oleh pengarang untuk menciptakan dan meningkatkan efek dalam sebuah karyanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Nia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alvina. Pada Alvina, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis majas. Yang pertama, di sini tuh majas memiliki 3 kelompok, yaitu yang pertama majas perbandingan. Yang termasuk dalam majas perbandingan yaitu majas perumpamaan, kiasan, kilatan, dan juga penghiasan. Lalu yang kedua ada majas pertentangan. Di sini yang termasuk dalam majas pertentangan yaitu hiperbola, litotes, dan juga ironi. Yang ketiga ada majas pertautan. Yang termasuk dalam majas pertautan yaitu metonimia, sinekdoke, kilatan, dan juga eufemisme. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Alvina. Next slide, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurfadilah. Kepada Nurfadilah, disilahkan. Baik, terima kasih. Contoh majas perbandingan. Majas yang pertama yakni majas perumpamaan. Majas perumpamaan yang memperbandingkan suatu benda dengan yang lain dianggap memiliki kesamaan sifat. Ciri-ciri majas ini adalah ditandai dengan kemunculan kata-kata seperti ibarat, laksana, umpama, bak, dan sebagainya. Contohnya, ibarat air di daun talas dan laksana kucing dengan tikus. Majas kiasan.
Yang kedua, majas kiasan. Majas kiasan adalah pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan. Contohnya, kata kaki. Pada manusia atau binatang dikiaskan menjadi kaki gunung, kaki surat, kaki meja, kaki, dan kaki langit. Indikasi, yakni meletakkan sifat-sifat manusia kepada benda mati dan ide yang abstrak. Contohnya, angin berdendang dan bulan tersenyum. Yang keempat, majas alegori, yakni adalah majas yang berbentuk cerita, yaitu menceritakan sesuatu dalam bentuk lambang-lambang. Alegori merupakan bentuk metafora yang diperluas dan berkesinambungan. Contohnya pada jenis fabel, yakni sang kancil dan buaya. Sementara itu pada parabel berhubungan dengan agama, seperti cerita tentang surga, neraka, dan padang mahsyar. Yang kelima, antitesis. Yakni merupakan majas yang bersifat komparasi dua hal yang berlawanan. Contohnya segala perbuatan jahat yang dilakukan Ani dibalas suci dengan berbagai perbuatan baik. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Saudari Fadilah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mika Joyce. Pada Mika, disilahkan. Baik, saya akan menjelaskan contoh majas pertentangan. Yang pertama ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini adalah majas, salah satu jenis majas dengan gaya bahasa kiasan sindiran. Jadi bisa dibilang majas hiperbola ini ialah gaya bahasa yang bermaksud untuk melebih-lebihkan suatu perkataan. Contohnya itu, atas kejadian itu hatinya remuk, hidup tidak bergairah lagi, bumi ini terasa gelap, tidak ada lagi harapan masa datang, seakan lebih baik memilih mati saja daripada hidup. Yang kedua ada majas litotes. Majas litotes ini berarti pernyataan yang memperkecilkan sesuatu atau melemahkan dan menyatakan kebalikannya. Contohnya itu, aku ini hanyalah orang biasa saja, padahal dia adalah orang yang sangat disegani di kampungnya. Lanjut. Yang ketiga ada majas ironi. Majas ironi ini adalah majas yang digunakan untuk menyindir dengan mengatakan hal yang sebaliknya. Misalnya, cepat betul abang pulang, baru jam 5, padahal sudah subuh. Yang keempat ada majas paralitis. Majas paralitis ini merupakan majas suatu formula yang dipergunakan sebagai sarana untuk menerangkan bahwa seorang tidak mengatakan apa yang tersirat dalam kalimat itu sendiri. Contohnya, semoga cita-citamu tidak tercapai. Maaf, maksudnya saya dapat diwujudkan dengan baik. Yang terakhir ada majas zeugma. Majas zeugma ini adalah sebuah gaya bahasa yang memakai kata yang tidak logis dan juga tidak gramatis untuk konstruksi sintaktis. Contohnya itu, anak itu memang nakal dan suka menyayangi pada teman-temannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dava Fuadjen kepada Dava. Disilahkan. Tes. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait majas pertautan.
Jadi majas pertautan itu adalah sebuah majas yang ketika digunakan, suatu kata digunakan itu akan bersangkut pautkan dengan makna lain. Jadi sini ada contoh-contohnya, yaitu ada metonomia, yaitu pebulu tangkis Indonesia hanya memperoleh perak di ajang India Open Badminton kemarin. Nah, bentuk metonomia ada di perak, yaitu diartikan sebagai hadiah. Selanjutnya yaitu sinedok. Contohnya adalah dia telah tinggal satu atap di Jakarta. Penggunaannya di satu atap yaitu diartikan sebagai serumah. Selanjutnya yaitu alusi. Yaitu contohnya, apakah mungkin peristiwa tsunami Aceh akan terulang lagi. Di situ dimaknakan air laut naik ke permukaan tanah, yang merujuk pada di penggunaan kata peristiwa tsunami Aceh tersebut. Selanjutnya yaitu eufemisme, yaitu pada pensiunan atau tunakarya, dan ditangkap yang diartikan sebagai diamankan. Next. Selanjutnya yaitu ada elipsis. Di contoh berikut, yaitu telah diselesaikannya pembangunan rumah itu. Itu diartikan dengan hilang. Selanjutnya yaitu inversi. Contohnya yaitu bermenung saya dan merana hidupnya. Lalu gradasi. Di sini ada contoh untuk mencapai sukses banyak rintangan. Rintangan yang dapat dilalui akan melahirkan jiwa yang tegar. Jiwa yang tegar merupakan syarat meraih keberhasilan. Jadi di gradasi ini saling menyambung ya, saling berkaitan, saling bertautan dari beberapa kata. Lanjut. Next. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, sahabat Dava. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Fajar Sidik. Kepada Sidik, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang sudah dipaparkan. Jadi pada intinya majas adalah segala bentuk kiasan. Majas sering juga disamakan dengan gaya bahasa. Padahal majas dan gaya bahasa tidaklah sama. Hal ini telah dikemukakan oleh Jaja Sudarma bahwa penyamaan majas dan gaya bahasa yang terjadi selama ini merupakan perbuatan yang keliru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Fajar. Jadi, di mana ada asumsi bahwa yang sering menyamakan terkait majas dan gaya bahasa itu sama, ternyata gaya bahasa dan majas itu memiliki perbedaan-perbedaan seperti yang sudah disampaikan di materi-materi sebelumnya. Mungkin video ini akan ditampilkan di laman YouTube. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di komentar. Dan sebisa mungkin dari kelompok kami akan menanggapi. Dari kelompok 3, cukup sekian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, selesai.